Oke, langsung aja ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tolong bikin itu dong, udah dipencet belum? Saya lupa. Sebelumnya terima kasih atas kehadirannya untuk Ibu Titi, juga rekan-rekan semua. Salawat dan salam, marilah kita panjatkan terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat rahmat dan hidayatnya kita juga dapat berkumpul di sini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya juga kepada Pak Beni di sini, rekan saya yang sesama CGP ya, karena sudah selalu mendukung apa yang menjadi program saya di sini. Di sini hari ini kita akan menyampaikan atau ini ya akan bahas itu diseminasi. Diseminasi itu mengajarkan ya Pak Beni ya, mengajarkan. Jadi kita sharing tentang salah satu tugas saya yaitu aksi nyata di modul 1.4. Nah, di sini sebelum kita mulai nih, sebenarnya kalau kumpul semua menarik ini topiknya ya. Saya kasih kertas dulu satu-satu deh. Topiknya menarik sebenarnya. Iya. Satu aja Pak. Nah, kertas ini kira-kira buat apa ya? Jadi pertama-tama saya mau teman-teman di sini untuk menuliskan dulu nih. Ini terkait budaya disiplin atau disiplin positif, ya. Di sini coba teman-teman tulis sebenarnya hal apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan atau menjaga disiplin positif siswa. Kira-kira apa aja sih hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan? Bebas, boleh 1, boleh 2, boleh 3, sebanyak-banyaknya yang teman-teman tahu. Hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan disiplin siswa? Boleh apa aja, nanti ditulis. Pak Beni harusnya sudah hatam ini ya. Melakukan sedikit restitusi. Gak apa-apa, santai aja. Kita ada waktu 1 jam. Soalnya hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan disiplin siswa? Langsung jawab aja nggak apa-apa itu. Nah, ini berkaitan dengan tadi tentang disiplin positif. Jadi ada kaitannya dengan apa itu arti disiplin positif, terus bagaimana membentuk disiplin positif siswa. Nah, itu ya pertanyaannya sebenarnya. Kita yang paling bawah aja deh.
Sudah? Sudah? Oke. Boleh saya tanya satu-satu, tapi nggak semuanya lah. 2 orang aja coba. Kalau ke Pak Bedi udah terlalu hatam. Pak Boni dulu, boleh. Apa tuh? Pembiasaan dan pengulangan. Coba kalau Bu Titi. Dari diri sendiri dulu. Iya. Dari diri sendiri dulu. Jadi guru mencontohkan. Iya. Oke, boleh ya. Gak usah banyak-banyak ya. Aduh, ini sebenarnya kecil-kecil banget ya, cuman saya bacain aja deh. Nah, ya ini jadi berkaitan, disiplin positif itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada anak. Yang pertama itu mungkin nggak saya bahas semua, ini aja yang pertama sama yang lain itu sampelnya aja ya. Yang kita tahu di Merdeka Mandiri, Merdeka Belajar ya, belajar anak sekarang gitu ya, itu ada profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu kan berisi nilai-nilai kebajikan. Nah, yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Terus yang kedua ada mandiri, yang ketiga ada bernalar kritis, yang keempat ada berkebinekaan global, yang kelima ada bergotong royong, yang keenam ada kreatif. Nah, ini disebut nilai, teman-teman. Kenapa disebut nilai? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa bisa disebut nilai? Mandiri, bernalar kritis, toleransi, ini dari IBO misalkan, terus integritas, ada empati. Kenapa disebut nilai? Coba Pak Beni. Bisa diukur gitu ya. Ucapan itu dengan bicara biasa. Kalau nilainya sendiri mungkin bisa diukur ya. Tapi kalau berhubungan dengan kebajikan itu hanya bisa dirasakan. Ya, jadi nilai-nilai yang bisa dirasakan oleh semua peserta didik ataupun misalkan guru-gurunya juga bisa. Ya nanti untuk umumnya inilah yang kita pelajari dulu, profil pelajar Pancasilanya. Untuk nilai sebenarnya banyak ya, ada lurus hati tadi, di sini ada apa lagi? Bekerja sama, ada keteguhan hati, integritas, itu contoh nilai yang nanti akan kita bahas di belakang deh. Nah, berikutnya di sini poin penting yang dibahas sekarang adalah teori motivasi, penghargaan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Motivasi yang pertama. Motivasi apa sih? Nah, iya, faktor pendorong. Motivasi itu faktor pendorong. Ada faktor pendorong yang contoh ya, faktor pendorong itu tidak selalu berdampak positif. Misalkan contoh, ada orang yang di rumah kelaparan, nggak punya apa-apa, nggak punya pekerjaan. Nah, itu salah satu faktor. Faktor internal apa eksternal itu Pak Bini kira-kira? Internal apa eksternal? Kalau orang nggak punya uang, lapar, nggak punya apa-apa. Dari perasaannya. Nah, dari luar ya. Ya betul. Nah jadi gini, kalau misalkan yang kita tahu itu motivasi ada dua, ada eksternal, ada internal. Kalau misalkan motivasi internal itu berasal dari diri sendiri. Kalau eksternal itu dari luar. Contohnya misalkan Pak Beni dulu waktu kecil ya itu suka bangunnya kesiangan. Nah itu dapat teguran nih, dapat teguran. Atau misalkan contoh, ibunya saking keselnya bangunnya yang tadinya ditepuk-tepuk ya sampai bawa gayung di banjur. Nah itu ketika ibu sudah marah sampai ngebanjur gitu misalkan ya. Mangga Varian sampai ngebanjur atau malah bangunnya sampai sapu lidi. Nah itu faktor internal atau eksternal? Eksternal. Nah yang sulit itu membangun dorongan yang berdasarkan dari diri sendiri. Kesadaran yang susah itu biasanya dibentuk oleh berbagai faktor. Misalkan mungkin lingkungan, ya itu yang bisa membentuk. Terus dari orang lain juga sebenarnya bisa. Jadi yang tadinya faktor eksternal itu
bisa jadi menjadi faktor internal nanti. Cuman tergantung bagaimana cara menyampaikannya atau bagaimana cara orang itu merasakan, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini setelah motivasi tadi sudah ya, intrinsik dan ekstrinsik, internal dan eksternal. Nah, di sini penghargaan. Penghargaan, kira-kira apa itu penghargaan? Iya. Ah, betul. Justru ketika konteksnya mendapat hukuman, dia dalam menjadi leader itu lebih cenderung kepada hukuman daripada dari aspek yang pertama motivasi dan penghargaan. Oke, berarti konsekuensi restitusi lebih mendominasi hukuman. Bagaimana menciptakan para leader yang mendominasi hukuman? berarti penghargaan itu bentuk apresiasi. Nah, di sini gimana Pak Gusti? Bisa kira persoalan itu disiplin, kalau mungkin motivasinya lebih tadi dan dalam itu tanpa itu dia akan terus berjalan. Ketika dalam suatu kumpulan atau kita berorganisasi kan, ketika disiplinnya muncul terus kemudian membawa hukuman, apakah itu juga bisa diciptakan? Kita tentu harus ada cara lain, yaitu berupa resesi dalam yang mampu disiplin. Oke, jadi intinya sih apresiasi ya. Nah, di sini berdasarkan kutipan dari Alfihon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi secara nggak langsung itu, kalau kita memberikan reward sebenarnya ya, memberikan hadiah atas tindakan atau atas pencapaian, itu kita pada awalnya itu merasa bahwa anak itu tidak bisa. Jadi kira-kira anak mampu nggak ya? Supaya mampu gimana nih? Nah, itu kurang lebih larinya ke situ. Nah, di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Lalu yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Nah, contoh saya pernah ngalamin nih. Saya kadang suka, kalau saya sebenarnya bukan reward ya, hadiah ya. Walaupun sama kurang lebihnya atas pencapaian gitu ya. Ya, jadi kurang lebihnya sama. Saya pernah karena sering ngasih kegiatan berupa lomba gitu kalau di lapangan. Jadi anak tuh kadang nanya, Bu, Pak Robi, kapan lomba lagi? Pengen nyari hadiah. Nah, ya itu. Jadi iya, jadi makanya jangan sampai jadi salah kaprah ketika kita niatnya sih bagus karena memberi penghargaan, tapi ternyata efek jangka panjangnya negatif. Saya ngerasain itu pernah. Iya, kurang. Jadi ya makanya tadi saya bilang hal dari luar yang tadinya eksternal itu bisa jadi berpengaruh pada internal. Nah, lalu yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi lama-lama kita nggak, iya. Jadi kita sendiri malah nanti punya asumsi ya kita itu bergerak karena hadiah, gitu. Nanti kita bahas. Nah, di sini penghargaan tidak efektif. Yang pertama poinnya, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Yang kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Pernah nggak ngalamin di kelas?
Yang tadinya anak misalkan nih, ada Pak Beni sama ada Pak Boni. Nah, semua dua-duanya itu hasilnya hampir sama nih. Ternyata tapi yang dipilih sama gurunya misalkan Pak Boni. Pak Beninya otomatis dalam hati berkecil hati kan, udah capek-capek. Terus kalau ada lomba begitu lagi apakah lebih semangat? Enggak. Ngapain? Perasaan kemarin, nah apalagi namanya apa ya? Iya. Jadi anak itu ngerasa, ngapain sih? Kemarin juga begini, nanti begini lagi. Ada yang begitu, tapi ada juga yang semangat. Karena belum merasakan, belum mendapatkan. Cuman yang ternyata tadi 50-50 itu, karena suatu pertimbangan dipilih salah satu, nah itu yang bisa bahaya itu. Terus yang ketiga. Bicaranya eksternal ya. Kalau internalnya dia ada itu bagian dari kan hilang. Ya kurang lebih begitu Pak Boni. Jadi makanya sebenarnya eksternal sama internal itu berkaitan, terutama untuk internalnya. Nah terus kita bahas lagi dulu nih, lanjut dulu. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Tapi faktanya kan pemain Indonesia itu ada faktor internal ya Pak Boni. Jadi kalau misalkan kita berbicara atlet, kenapa banyak yang tujuannya keluar? Karena contoh sistem pelatihan di sini nggak kayak di luar. Hal yang kecil aja, pola makan. Kalau di luar itu ya, saya pernah main ya nggak di Indo, saya pernah main ke sana ke luar negeri sekali ya. Itu kita itu atlet masih makan gorengan Bu. Di luar haram. Makan ayam goreng sebelum pertandingan haram. Nah, kalau di Indonesia masih makan ketoprak. Iya. Kalau perlu makan sewarge. Nah, itu yang kelihatan ya. Jadi buat orang-orang yang sadar untuk benar-benar melaju ke atlet profesional ya, mereka pasti mikirnya keluar. Walaupun penghasilannya padahal lebih kecil dari di sini. Iya. Terus, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, jika diberikan penghargaan, hampir tidak akan berhasil. Pak Beni pernah saya tantang ya? Pak Beni, ayo lari yuk kita. Nanti saya gini. Ternyata nggak bisa, Bu. Iya, jadi nah, sedangkan kalau dilari ini ke hal yang negatif, itu cepat. Ya itu dia, itu dinamika ya, itu dinamika. Oke lanjut. Nah di sini, jadi ada disiplin itu bisa kita bentuk ya, bisa kita bentuk sebenarnya memang dari 3 poin, ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, di sini ada hal yang ingin kita capai, identitas gagal atau identitas sukses. Nah, di sini ada 3 ya tadi. Hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, setuju apa enggak? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Karena dari azan sendiri kan ya. Kita memang dari zaman dulunya kita sudah dipatok dengan aturan sebenarnya ya. Sudah ada aturan. Itu dia. Yang kedua, tidak nyaman. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Setuju apa enggak? Kalau anak dikasih hukuman, apalagi hukuman itu yang nyelekit, itu pasti ingat kadang sampai saya sekarang. Iya, saya pernah dikepret Bu, Pak, waktu SD. Ya, sama ininya temennya Pak Beni. Jangan disebutin juga. Saya pernah dikepret. Itu ingatnya sampai sekarang Bu. Ya, jadi kalau kadang ingat, mending kalau kitanya berpikir positif ya, maksudnya kalau kita berpikir positif ya kita nggak bakal kayak gitu ke anak yang lain karena rasanya sudah pernah merasakan. Tapi kalau kitanya berpikirnya negatif,
Nah, kurang lebih seperti itu ya. Lalu yang ketiga, korban mendapatkan keadilan benar apa enggak? Contoh, misalkan Parian, ya, Parian nyobek bukunya Pak Beni. Ya, Pak Beninya nangis, Pak Boninya datang, gurunya misalkan, ya, terus bukunya Parian disuruh disobek lagi aja sama Pak Beni. Nah, itu hukuman juga apa enggak? Hukuman juga enggak? Atau contoh, misalkan Pariannya disuruh berdiri di depan lapangan, di bawah bendera. Nah, kira-kira di sini korbannya mendapatkan keadilan nggak? Puas nggak Pak Beninya? Korbannya, ya biasanya puas. Akhirnya lu gitu ya kan? Kalau nggak bukunya disobek juga dihukum lebih berat, pasti puas itu. Nah, di sini yang menentukan identitas sukses itu untuk konsekuensi. Konsekuensi itu harus terjadi, setuju apa enggak? Konsekuensi itu harus terjadi. Harus, karena sudah ada aturannya. Ya. Lalu, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Bisa jadi. Terus, korban bisa diabaikan. Benar apa enggak kira-kira? Korban bisa diabaikan. Adil apa? Kayaknya kalau korban bisa diabaikan dengan toleransinya sih. Nah, jadi Situasi. kadang korban itu merasa diabaikan itu dalam artian gini, konsekuensi yang diterima oleh pelaku itu ternyata bebannya lebih ringan daripada yang dia rasakan. Jadi merasa diabaikan, merasa percuma juga gitu loh. Ada aturan tapi ya contoh lah yang korupsi, orang yang korupsi nggak jauh-jauh, dia korupsinya berapa? Nah, dihukumnya cuman, ngerasa diabaikan nggak hukum? Atau orang yang dirugikan diabaikan, kurang lebih larinya ke situ. Terus murid atau anak dibuat tidak nyaman dengan adanya konsekuensi, benar nggak? Murid gak nyaman, bisa jadi. ada gejolak ya, ada gejolak. Oke, kurang lebih sampai sini. Nanti ada lagi lanjutannya. Nah, ini untuk restitusi. Restitusi nanti kita bahas lebih dalam di belakang ya. Restitusi itu merupakan pilihan. Ya. Nanti dibahas, tenang. Ini bikin penasaran dulu. Nah, lalu restitusi itu menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Sebenarnya poin kita ke sini sih nanti akhirnya. Ya. Terus korban mendapatkan ganti. Yang terakhir, murid atau anak mendapatkan penguatan. Berikutnya. Nah, sebenarnya ada banyak ya. Nah, ini nih. Untuk hukuman, identitas gagal. Perilaku pasif agresif meningkat. Kenapa bisa meningkat? Contoh, ada kasus guru SMA. Dia itu pada saat ekstrakurikuler ya semena-mena sama anak. Jadi karena kesalahan anak sampai ditendang. Ya, itu dia. Nah, kira-kira muncul nggak di sini? Empat, gemes, kesel, emosi. Terus ujung-ujungnya pada saat anak itu rembukan. Riben kita dimengkenenang karo guru kita. Iya, kita beli terima ente di kononang. Ya, itu dia maksudnya. Itu maksudnya. Nah, sebenarnya tadi mau saya skip ya. Cuman ternyata bocor juga. Nah, itu. Nah, jadi iya. Nah, jadi mereka itu bikin kesepakatan akhirnya ingin melakukan tindakan yang anarkis. Nah, itu ya, itu salah satu efek negatif dari hukuman. Lalu, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut.
Setuju ya? Terus, nggak usah sampai semuanya deh. Kita pindah dulu ke sebelah. Konsekuensi. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Biasanya kalau konsekuensi itu kenapa jangka pendek, hukumannya tidak fatal. Ya, jadi anak ya lagi juga nggak apa-apa lah, gitu. Bedanya mungkin di situ dalam hukuman. Lalu perlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi misalkan, wah ini peraturannya konsekuensinya udah mulai nggak sesuai, ini anaknya udah rada idep nih, larinya malah cenderung ke sini, dirubah lagi kurang lebih ke situ. Lalu untuk restitusinya, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah di sini untuk identitas gagal hukuman negatif, konsekuensi netral, restitusi itu hasilnya positif. Terus di sini dalam hukuman itu modenya mode paksaan, lalu untuk konsekuensi stimulus respon, stimulusnya apa sih? Stimulusnya dari mana sih? Rangsangannya dari mana kira-kira konsekuensi? Peraturan. Ya, konsekuensi itu harus ada peraturannya dulu, harus ada kesepakatan. Kalau enggak bukan disebut konsekuensi tapi hukuman. Ya, kalau hukuman kadang kita begitu ada kejadian langsung di situ dihajar, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu harus ada dasarnya. Nah, terus untuk restitusinya itu teori kontrol. Kita lanjut aja. Sekarang jam berapa? Nggak kerasa ternyata. Nah, ini udah. Nah, ini nih untuk dampak ya. Identitas gagal dari hukuman. Dampak pada muridnya marah, merasa bersalah, rendah diri, bisa jadi juga mengasingkan diri. Ada nggak di sini yang ngalamin anak SD biasanya? Ya, jadi kalau misalkan sudah dihukum dia nyempot aja. Ya. Nah, untuk konsekuensinya, anak kehilangan hak waktu jeda seorang diri atau time out atau penahanan atau detention. Jadi maksudnya gimana ya? Ada nggak yang bisa jawab? Kehilangan hak waktu atau jeda seorang diri. Nah, jadi karena sudah bentuknya sudah baku, jadi anak nggak, sudah dihukum gitu. Berarti kan dia tidak ada waktu untuk introspeksi. Nah, jadi karena sudah ada aturannya, baku, misalkan yang menjatuhkan gelas harus mengganti. Nah, itu boro-boro mikir buat introspeksi, ya mau nggak mau ya harus langsung ganti. Lalu untuk restitusinya, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, ini ke bawahnya nggak usah dibahas kayaknya ya. Kita cari yang penting bangetnya aja. Nah, sekarang tebak-tebakan, hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru yang dilakukan, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi karena pada saat itu dia terlambat ke sekolah. Misalkan Pak Beni terlambat disuruh tulis di buku tulis, maksudnya begitu. Hukuman atau konsekuensi? Ya, jenisnya. Hukuman atau konsekuensi jenisnya? Hukuman yang kurang cepat itu. Benar, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul. Terus, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Kan dia yang coret, dia yang ngapusin, konsekuensi. Tanggung jawab. Hukuman, Mas. Kenapa hukuman? Kenapa hukuman? Dua-duanya bisa konsekuensi tanggung jawabnya. Biasanya mencoret itu tidak ada di peraturan kelas, bener apa enggak? Maksudnya mencoret buku teman, ada nggak di peraturan kelas kira-kira? Atau mencoret meja? Ada nggak? Ada nggak tulisan konsekuensinya? Cuma tidak tersirat, tidak tersurat. Nah, itu dia. Konsekuensi itu harus tersurat dan tersirat. Ya, terus.
Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Jelas, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Kok tambah nggak jelas aja tulisannya? Padahal di sini jelas ya. Terus, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Hukuman atau? Hukuman, itu jelas. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang tadi. Jadi ujian juga. Masih ayo. Hukuman karena harus dilakukan. Kalau enggak siapa yang mau nganuin yang bersihin? Nah, itu dia ya. Terus kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Biasanya itu konsekuensi yang dibuat oleh gurunya di awal. Contoh, kalau terlambat, contoh kita lagi ujian nih, kita lagi ujian komputer atau ujian apa aja lah. Nanti kalau misalkan ada yang terlambat, kalian tidak akan diperpanjang. Biasanya itu bentuknya konsekuensi. Oke. Nah, ini yang tadi, restitusi itu apa? Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini berdasarkan Gosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tadi udah di play tah, Pak Bini? Itu udah jalan. Oke, jadi bisa nggak sih kira-kira kalau restitusi itu dilakukan hanya antara satu guru dan satu siswa? Bisa nggak kira-kira? Bisa apa? Bisa. Dua orang itu kan termasuk kelompok juga kan? Ya, minimal 2 orang. Terus, nih, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah kepada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nanti kita praktekkan langsung supaya lebih paham. Nah, ini dia. Tahapan pertama untuk kita menanamkan atau modal pertama untuk restitusi. Ini pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya, bisa disebut kesepakatan kelas. Beda apa enggak kesepakatan sama peraturan? Peraturan dipahami oleh satu orang, kalau kesepakatan bersama. Nah, kalau peraturan itu langsung dari atas turunnya, ya. Tapi kalau kesepakatan itu dirembukan, ya. Nah, yang pertama, keyakinan atau kesepakatan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Abstraknya gimana sih maksudnya? Contoh satu bentuk keyakinan kelas. Di sini mungkin ditempel saling menghargai. Abstrak kan? Ya. Nah, itu dia. Jadi kalau peraturan itu biasanya lebih Kata Pak Boni meminta sadihan. naon tak artinya apa Boni? Samar. Minta sadihan. Oke, lanjut ke yang kedua. Ayat minta sadihan. Riben komunia.
Iya, sebenarnya mungkin bisa dibilang beda bahasa Pak Boni ya. Sebenarnya tujuannya sama. Oke, yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Oh, pernyataan. Iya, pernyataan. Pernyataan. Soalnya kemarin kita bikin pertanyaan-pertanyaan dulu sih ya. Itu dibentuk dari pertanyaan-pertanyaan awalnya. Ya, terus ini berupa pernyataan universal tadi, nilai-nilai kebajikan global contohnya. Ya. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi nggak ada kata dilarang merokok. Ya. Jadi apa? Silakan merokok. Merokok membunuhmu. Itu kan. Siapa yang membunuh? Merokok membunuh. Iya, itu terlalu kasar bahasanya. Bahasa yang halusnya gimana Pak Bin? Jangan pakai dilarang. Jangan pakai dilarang. Yuk kita Ada di depan. Bebas asap rokok. Kan digantinya dilarang. Kan di depan, bukan di belakang. Oke, lanjut yang keempat, keyakinan kelas. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah itu. Langsung kita buat smoking room. Tadi kalau peraturan kan panjang banget ya, biasanya panjang. Kalau ini tadi enggak, ya. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan yang harusnya ada di rumah ditulisnya buat di sekolah. Itu jangan. Contohnya misalkan ke situ lagi Pak Beni ya. Contohnya misalkan kira-kira sesuai nggak nih? Jangan mandi terlalu lama ada di sekolah. Nah, itu maksudnya. Digantinya apa kira-kira? Gunakan air seperlunya. Terus yang terakhir ya? Oh enggak, yang berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya tadi, jadi intinya sebelum ada menyusun keyakinan kelas itu harus dirapatkan. Ya, terus yang terakhir ini bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Lanjut. Nah, ini dia. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dunia berkualitasnya dulu deh. Apa sih kira-kira dunia berkualitas? Betul. Gini. Yang maksud saya betul tuh bukan itunya, tapi tergantung dari sudut pandangnya. Dunia berkualitas menurut saya sama Pak Beni pasti beda. Contoh, misalkan dunia berkualitas. Contoh bedanya, misalkan Pak Beni pinter matematika, saya olahraga. Saya itu mengharapkan di kelas itu sering pelajaran matematik, kalau saya sering olahraga. Itu ya, jadi hal-hal yang menurut setiap orang bisa berbeda-beda. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada paling penting apa nih? Nih. Bertahan hidup. Ya, kebutuhan dasar pertama itu bertahan hidup. Dengan apa sih kita bertahan hidup? Kira-kira apa aja kebutuhannya? Sandang, pangan, papan. Kalau papan nggak ada, papan penting nggak sih? Penting lah. Kalau nggak ada, masih bisa hidup nggak? Masih. Ya, itu dia. Yang penting mungkin sandang, pangan. Itu utama. Kalau papan sih ibaratnya manusia itu orang yang Kadang-kadang pakai sandang tidak jaga di dalam. Cuma bisa makan
telanjang tuh mesti. Nah, hidup tapi tidak berkualitas. Ya, hidup tapi tidak berkualitas. Kalau sudah win Tuhan apa ya? Ada dia akan Ya itu. Tujuannya kan untuk restitusi nanti biar anak-anak kita memperhatikan ini Bang Fian. Iya, kurang lebih begitu. Oke, lanjut dulu aja, skip. Biar ada cepat, biar nggak bablas. Sekarang jam berapa? Kasihan. Oke, aman, masih ada 20 menit. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Setuju apa enggak ini? Jadi salah satu kebutuhan. Pasti lah, kita kan kalau dicintai. Aduh. Betul ya. Jadi untuk bentuknya. Apa ini slotnya udah penuh belum untuk dicintai? Oke, setuju ya. Jadi bentuknya nggak perlu kita jabarkan lagi. Kasih sayang dan rasa diterima itu jelas. Lalu yang ketiga, penguasaan. ada nilai Itu dari masing-masing kali. Jadi penguasaan itu merasa bahwa kita itu kemampuannya dihargai. Nah, jadi contoh misalkan ya Penguasaan itu dalam bidang masih di sini ada tiap iya memang ambigu Bu. Jadi tiap orang beda-beda kebutuhannya. Penguasaan sesuatu, apakah penguasaan dalam bidang Penguasaan diri sendiri, apa yang menjadi modal dia. Jadi misalkan contoh ya, jadi misalkan contoh saya suka olahraga, saya ngerasa pintar olahraga. Nah, iya, jadi saya mau orang itu nganggap saya nih gitu loh. Jadi misalkan pada saat jam pelajaran olahraga ya, saya nunjukin hal yang maksimal supaya dihargai. Nah, itu penguasaan yang dibutuhkan oleh manusia. Pasti anak kecil juga sama. Anak yang pintar loncat pasti pengennya loncat-loncat. Terus yang keempat, kebebasan. Ini salah satu kebutuhan manusia, tapi terkadang jatuhnya ke sisi negatif. Ya, itu dia. Tapi ya benar, kebebasan manusia itu perlu. Jadi kadang kayak kita sendiri perlu ada waktunya, misalkan menyendiri, time. Ya, bebas kita pengen ngapain kita pengen ngapain gitu. Di mana, di WC? Oke, yang terakhir, kesenangan. Kebebasan sama kesenangan apa sih bedanya? yang bebas tidak ada apa ya? Berbagai macam. Kebebasan itu bebas dari berbagai macam itu dari pekerjaan, dari Ya pokoknya me time lah ya kita. Kalau kesenangan itu cenderung ke hal yang kita sukai. Contoh, ya tadi balik lagi, saya suka musik, pengennya ada waktu satu hari untuk dengerin musik. Saya suka, Pak Boni suka sholat, ya saya pengen sholat terus gitu tuh. Ya itu boleh. Iya, itu ke situ. Nah ini 5 posisi kontrol dalam restitusi. 5 posisi kontrol itu ada penghukum, itu tingkatan yang paling tinggi. Itu bisa dibilang Kim Jong Un. Ya, itu. Penghukum. Kedua, pembuat orang merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Kelima, sebagai manajer. Ini hierarkinya itu dari yang paling keras sampai ke yang paling lembut. Itu bahasa secara umumnya seperti itu. Nah, di sini dalam teks penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau menyindir. Ya, itu biasa dilakukan seorang penghukum. Kira-kira kita sering begitu tidak? Ya, kadang ya itu dia. Makanya di sini sebenarnya kadang dalam beberapa hal mungkin saya sempat juga ada kalanya kita nggak setuju dengan apa yang dipaparkan karena nggak sesuai dengan apa yang cuman nanti mungkin setelah terakhir ada sedikit gambaran ya. Lalu untuk membuat orang merasa bersalah, guru berbuatnya berceramah mengatakan kamu itu seharusnya begini, saya itu kecewa sama kamu.
Ya, saya kesal sama kamu. Percuma saya ngedidik kamu. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Terus, sebagai teman. Nah, ini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya, apa ya? Ayolah, buat untuk ibu nih, kamu harus mau dong begini, kamu harus mau dong begitu. Enggak, kalau memaksa mah, apa namanya, bahasanya enggak kayak mengajak ya. Kalau ini bahasanya lebih ke mengajak. Terus pemantau itu menghitung dan mengukur. Biasanya kalau pemantau itu membahas-bahas tentang aturan aja. Kamu tahu nggak harusnya begini? Murid tuh nggak boleh begini. Aturannya memang begitu. Nah, itu pemantau. Terus untuk manajer, yang guru perbuat adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi mereka nggak langsung mendikte anak, langsung menghardik anak, nggak langsung menjudge anak begini, tapi mengajukan pertanyaan dulu. Contoh misalkan, Bu Melis sering telat datang istirahat. Ya, misalkan terus guru itu nggak langsung, Melis, ente ku jajan baik di gage manjing, nggak begitu. Ya, jadi nok tong dari mana? Iya, abis ngapain? Kenapa? Paling begitu ya. Terus guru berkata untuk menghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, kurang lebih gitu. Ya, mungkin saya yakin hampir semua juga pernah kali ya, kalau yang ngajar kelas-kelas tinggi ya. Pernah. Pasti. Terus. Ya mungkin. Nggak, kadang sebenarnya maksud kita sih nggak ke situ. Maksudnya sih bercanda. Cuman ya kadang kata-kata itu keluar. Terus untuk membuat orang merasa bersalah, biasanya guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu bosan misalkan, kamu tidak mau diatur, kamu anak yang bandel, nah itu begitu, membuat orang merasa bersalah. Kamu nggak pernah berubah, nah itu. Daripada ngurus ente gitu. Terus, ini sebagai temannya. Apa ini tulisannya? Aduh, maaf ini. Di sini sih jelas soalnya, nggak tahu kenapa. Mungkin jaringannya kepotong. Sebagai teman itu ketergantungan. Ada nggak yang kira-kira maksudnya yang ngerti maksudnya ketergantungan? Kalau saya Ya sebenarnya nanti nggak sampai bawah, nggak apa-apa sih. Lalu sebagai manajer nih, apa yang guru lakukan? Bukan guru lakukan, guru berkata ya. Apa yang dikatakan guru? Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itu bedanya kata-kata yang dilakukan dari 5 posisi kontrol. Nah, ini hasilnya. Dibacain aja lah ya. Hasilnya untuk menghukum, anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan bahkan berbohong. Kenapa berbohong? Nah, jadi karena takut kena hukuman, bentuk pembelaan dirinya itu berbohong. Terus, untuk membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan atau menyangkal, masih bisa ya. Masih kadang suka begitu ya. Jadi ketika anak sudah ketemu dengan orang yang model begitu ya, pasti sama aja, kurang lebihnya pasti bohong atau ya menyangkal. Lalu teman. Oh iya, tadi saya salah baca ya yang atasnya. Nah, ini kalau teman nanti ketergantungan. Jadi karena merasa guru itu sudah, iya makanya salah baca. Nah, jadi karena sudah merasa sudah sering ditegurnya itu sebagai teman, jadi merasa ya udahlah ini guru saya, teman saya sendiri, jadi nyantai, slow gitu tuh, slow. Nah, terus untuk memantau hasilnya, siswa menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, itu dia. Karena sering diungkit-ungkit mengenai aturan, kalau nongol misalkan si Pak Beni nih, ya, yang biasa marah-marah ngomongin aturan, ya pasti kalau ada Pak Beni dia nurut. Tapi kalau enggak, ya gitu lagi. Badeg ya, badeg.
Terus hasil dari 5 posisi control manager itu hasilnya menguatkan pribadi. Nah, terus apa lagi ya? Perlu dibahas lagi nggak? Nggak deh, kayaknya lanjut aja. Kita udah sebentar lagi. Nah, ini dia nih. Ini kenapa bisa disebut segitiga? Ya sebenarnya nggak harus segitiga ya, tapi kalau bunder, nggak bisa. Ya segitiga kan memang ada 3 hal yang harus dilakukan. Tahapannya ada 3. Nah di sini tahapan yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya, yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Nanti lebih jelasnya kita ada sesuatu yang bisa ditonton. Nah, ini sebenarnya perlu nggak ya? Perlu deh. Masih seret. Ini perlu. yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Nih, kita langsung ke contohnya aja ya. Ada biar. Iya, Bu Yani. Sampai deh. Kenapa ada itu? Betul Pak, banget. Maka aku juga kayak itu kenapa? Ya apa yang saya kira juga Pak. Banget. Oh begitu. Ya pasti kamu mengenai kita. Bapak juga nama apabila ada yang berubah. Ya, kamu mau melakukan apa? Ya saya mengenai mereka. Banget. Saya sudah banyak belajar tentang lain. Oh begitu. Tapi kalau melakukan seperti itu, kepala kata itu. Ya Pak, saya ada bilang, aku tadi ya kemarin untung sampai tidak barat dengan mudah. Ya Pak. Ya benar padahal saya masih ada itu. Ya pasti ya. Tapi kamu ngomongnya apa? Ya, coba pertanyakan. Tindakan kamu yang dilakukan, tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan apa? Atau enggak apa? Capek Pak, benar. Jadi keyakinan atau prinsip mana? Menurut saya dengan keinginan kamu. Ya, saya sebenarnya mau menjadi orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak membuat kamu. Kamu meyakini tidak? Mengambil orang itu. Tidak akan mengambil. Kamu ada juga keyakinan pasti perlu dijalankan. Apabila tidak zaman. Ya, saya tidak berlaku. Bagaimana ini? Saya tidak mengambil kira-kira kamu bersedia seperti masalah ini? Iya Pak. Kamu saya menjadi orang dan menjadi aku. Iya. Menurut kamu bagaimana rasanya ini? Jangan Pak. Gambar dan apa dan baiklah kami belum bisa bagaimana ini masalah. Saya juga pernah bikin video. Mana ya? Dari sini aja deh.
Aduh, ngantuk tak Babu nih? Nggak sempet ya kayaknya. Langsung aja deh kita langsung deh. Tapi nonton dulu. Nanti setelah nonton ada ininya, ada soalnya. Saya tidak tahu, Pak. Kalau tidur. Iya. Ya, baiklah. Saya akan mengajarkan juga berdasarkan hukum akhir adalah bencana alam. Kalau demokrasi memberikan hak kebijakan, maka dunia pendidikan dan di bawah dua akan tutup. Mereka memastikan bebas dan demokrasi dengan halnya. Saya menjatuhkan hukuman yang ada di dalam. Namun mendapat pernyataan. Kalau sekali lagi Anda kejadian semacam ini, kamu doakan. Dan kamu boleh kembali. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, ini dia. Boleh ditulis di kertas yang tadi, pertanyaan yang pertama itu, kasus apa yang terjadi berdasarkan video yang sudah disaksikan? Lalu siapa saja yang terlibat dalam proses restitusi? Berdasarkan segitiga restitusi, langkah apa saja yang sudah dijalankan? Terus terakhir, berdasarkan posisi kontrol, posisi apakah yang dilakukan oleh kepala sekolah? Posisi kontrolnya dari mana? Penghukum. Penghukum, pembuat merasa bersalah. Penghukum, orang bersalah, teman, atau manajer. Digeser, kalau lupa digeser. Oh, Pokoknya tuh berarti siapa aja?
pertanyaannya apa sih? Mamamu pasang kepala sekolah. Oh, yang kamu tanya apa? Kalau dia Tasya. Tasya. 15. Dengan Moshe ini. Sebenarnya kasusnya apa sih? 13 ditambah. Uang. Nama tangan. Ayo, bingung nih. Sebenarnya ini yang bikin kasus siapa sih? Mamun. Masa dulu Mamun. Mamun. Mamun kan. Mamun. Itu masih ada kan? Sampai itu apa sih sampai yang menjadi aku rasa apa dari Kasus apa inget lah ya. Kenapa dijawab? Bisa mikir. Ya nanti kelas buat salah-salah. Kamu tadi seperti menjual tadi. Oh, udah diskusi, Pak. siapa yang terlibat? Yang restitusinya itu siapa yang terlibat dalam proses restitusi? Itu semuanya, Pak. Berarti bulan ini sekarang Ya ada berapa orang, siapa aja. Yang bukan itu siapa? Nah, itu dia. Itu siapa tadi tuh ya? Yang pakai kode. Anggap aja wali kelas. Kok ditanyain ya? Kalau ditanya Anggap aja wali kelas. Pak Mamun tetap guru fisika, Madana tuh mama kok jadi anak Tunduk. Ini papatannya. Orang dia tuh orang yang empat. Kita itu apa? Lupa apa sih? segitiga tadi pohonnya baru kenal. Tindakan Menanyakan kayak mana? Kedua tuh apa? komunikasi itu tindakan yang salah. Menstabilkan identitas gurunya biar ini stabilkan identitas. Orang kalau nggak beri pernikahan seperti itu, dia orang jadi balik dia boleh. Identitas gurunya merasa tidak dihargai, dia juga Poin ketiganya ada enggak tuh tadi? Udah beneran. Masalah aja. Udah tahu Pak. Kok beda videonya? Ngomong enggak ada. Apa yang dilakukan? Ceweknya siapa namanya? Tasya. Tasya ya. Tasya Pak Mamun nih masalahnya. Kita sekolahan sama kita lagi. Udah. Kenapa kayak dari satu dia naik satu kalau tidak catatan sekarang cuma juga sama. Jadi kita ada bahasa Arab, aku tidak boleh ada yang menurut saya. Ngumpulin saya pinternya. Bahasa Arab, bahasa hadis. Buat SPGPI. Satu sama biasa. Ada yang menurut saya harus juga dua sisi dua kapan? Kamu dari dua. Saya butuh dua kali. Tapi harus saya dua. Makanya dari satu Udah, kalau udah pertanyaan terakhir ya. Kalau ada yang mau ditanyakan tulis di situ, sama di situ ditulis umpan balik setelah mendengarkan presentasi apa sajakah yang sudah apa ya
yang sudah dipahami. Jadi setelah mendengarkan presentasi ini, apa saja sih yang sudah dipahami? Ya, testimoni lah bentuknya. Jadi setelah mendengarkan, kalau ada yang mau ditanyakan boleh disimpan di situ. Jangan lupa dikasih nama. Terakhir tak? Iya. Jangan lupa dikasih nama. Ini tentang apa ini? Tentang apa sih yang maksudnya yang sudah setelah mempelajari ini perbedaannya apa? Contoh misalkan setelah tadi mendengar presentasi saya baru tahu nih restitusi itu ternyata ada, atau baru tahu nih ternyata yang saya lakukan itu restitusi, itu boleh. Iya, secara umum aja boleh. Harus 2 orang. Sebenarnya sih. Oh, itu mau 3 orang. Iya, nanti dikumpulin buat foto aja. Nggak apa-apa. Biasanya sangat Nggak apa-apa. Belum nanti yang sampai sini belum. Dah. nggak tahu bener. Nggak apa-apa. Ini buat ini aja. Buat dokumentasi. Kalau belajar, kalau dibuka. Iya. Nggak apa-apa, Bu. Dikasih nama, iya kasih nama heula. Dikasih nama ya. Dikasih nama ya, dikasih nama ya. Oke, sambil nunggu langsung aja kita tutup ya. Udah dikasih nama. Ya oke, untuk teman-teman sekalian, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu ya. Ada yang udah ngantuk. Iya. Langsung aja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.